warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa di rumah, Bapak Ibu yang berbahagia. Anak berkebutuhan khusus menurut Halahan dan Kaufman memerlukan pendidikan dan layanan khusus agar potensi kemanusiaan yang mereka miliki dapat berkembang. Anak berkebutuhan khusus sudah jelas tampak berbeda dengan anak kebanyakan dalam satu hal atau lebih. Semisal adanya keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, atau gangguan atensi, atau gangguan emosional, atau perilaku hambatan fisik, hambatan berkomunikasi, autisme, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, atau keberbagatan dan kecerdasan istimewa. Kekhususan yang dialami setiap anak bisa jadi memiliki penyebab ke tingkat keparahan atau dampak bagi kemajuan pendidikan. Dan dampak itu jadi berbeda dikaitkan dengan usia, jenis kelamin, dan lingkungan hidupnya masing-masing anak. Lebih paham tentang jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, simak video ulasan berikut ini. Ada banyak macam atau jenis anak berkebutuhan khusus. Tetapi dalam modul ini, anak berkebutuhan khusus yang akan dibahas adalah yang pertama, karakteristik anak dengan hambatan emosional atau kita sebut ADHD. Kemudian, karakteristik anak dengan hambatan perkembangan intelektual atau kognitif atau kita sebut tunagrahita. Yang pertama, kita akan membahas karakteristik anak dengan hambatan emosional atau ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatiannya serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Nah, di sini kita akan berkenalan langsung dengan Kak Iva Naila Husna. Biasanya dipanggil Kak Iva. Kak Iva adalah salah satu siswa dari SDIT Akmala Sabilah. Kak Iva dikategorikan ke dalam anak berkebutuhan khusus ADHD, yang mana ciri-ciri yang bisa kita temui adalah sulit memusatkan perhatian serta menunjukkan perilaku hiperaktif dan impulsif. Bahkan biasanya ketika kita menjumpai Kak Iva berbicara tanpa tahu apa yang ia bicarakan. Karakteristik anak dengan hambatan emosional sebagai berikut. Yang pertama, secara tingkah laku biasanya mereka tidak berbeda dengan anak kebanyakan. Namun bisa dilihat dari tingkah laku yang diinternalisasikan dan tingkah laku yang dieksternalisasikan. Yang kedua, yaitu secara emosional biasanya mereka memiliki pengalaman kecemasan yang bersumber dari perasaan tidak aman dan tidak nyaman dalam dirinya. Terdapat lingkungan atau rasa takut yang berlebihan. Secara sosial, ada hambatan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga menimbulkan perasaan takut, tertekan, bahkan depresi. Karakteristik anak dengan hambatan emosional yang ketiga yaitu secara kognitif, anak memiliki rentang kemampuan dari rendah hingga tinggi. Namun gangguan emosi yang menghambat hasil dan prestasi belajar. Adapun jenis-jenis anak dengan hambatan perkembangan emosional yaitu salah satunya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau hiperaktif. Ciri-ciri anak dengan karakteristik anak hiperaktif antara lain: yang pertama, selalu dalam keadaan siap bergerak atau aktivitas seperti digerakkan oleh mesin yang tak pernah berhenti dan tidak terlihat kelelahan.
Yang kedua, tidak bisa duduk diam. Yang ketiga, mudah terpengaruh tempat. Yang keempat, sulit dikendalikan. Yang kelima, sering berbicara berlebihan. Yang keenam, sering menimbulkan kegaduhan pada waktu melakukan sesuatu atau pada saat bermain. Yang ketujuh, mudah mengalami kecelakaan. Yang kedelapan, barang-barang dan alat bermain ketika sudah dipakai pastinya sering rusak. Ciri-ciri selanjutnya yaitu sering melontarkan jawaban sebelum selesai ditanyakan. Selanjutnya, meninggalkan tempat duduk di kelas atau situasi lain bagaimana sebenarnya diharapkan untuk dapat duduk dengan tenang. Selanjutnya, sulit menunggu giliran. Berikutnya, sering memaksakan diri terhadap orang lain. Dari sini, kita jumpai bahwasanya Kak Iva adalah anak yang aktif dalam hal belajar atau hal lainnya. Kak Iva sendiri mempunyai hobi yaitu berenang dan menari. Selain renang dan menari, Kak Iva juga bisa mengaji loh. Seperti tayangan video berikut ini. Nun. Kof. Yes. Soda. Yes. To. To. Ha. Toha. Ya. Yasin. Yes. Toswir. Hah? Tosin. Mantap. Tasbih. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik anak dengan hambatan intelektual atau kognitif. Tunagrahita. Depdiknas pada tahun 2003 mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita yaitu penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri, sesuai dengan usianya, perkembangan berbicara atau bahasanya terhambat, kurang perhatiannya pada lingkungan, koordinasi gerak kurang dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. Nah, dalam jenis anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini kita akan berkenalan langsung dengan Kak Iqbal, Taki Iqbal Hakim. Kak Iqbal merupakan salah satu siswa di SDIT Akmala Sabila. Kak Iqbal dikategorikan anak tunagrahita atau disebut sebagai disabilitas intelektual, di mana kondisi intelektual anak di bawah rata-rata. Kak Iqbal mengalami yang pertama, kesulitan dalam berbicara dan menulis. Yang kedua, kesulitan dalam menangkap dan mengamati materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, mudah bosan pada saat belajar. Dan yang keempat, kesulitan dalam hal menulis. Dan yang kelima, masalah perilaku seperti emosi yang tidak bisa terkontrol. Dan yang keenam atau yang terakhir, malu dengan orang baru atau tidak mau mengeluarkan suara apapun ketika ada orang baru. Karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan. Kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo atau rote learning, bukan dengan pengertian. Yang kedua yaitu sosial. Dalam pergaulan, mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak, mereka harus dibantu terus-menerus, disingkirkan dari bahaya, dan diawasi waktu bermain dengan anak yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi mental lain.
mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari berpikir, kurang mampu membuat asosiasi dan sukar membuat kreasi baru. Karakteristik anak tunagrahita selanjutnya yaitu dorongan dan emosi. Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaannya. Kehidupan emosinya lemah, mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Selanjutnya yaitu ada organisme, struktur, dan fungsi organisme. Pada anak tunagrahita umumnya kurang dari anak normal dapat berjalan dan berbicara di usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah. Bahkan diantaranya banyak yang mengalami cacat bicara. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Mereka bukannya mengalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat pengolahan yang kurang berfungsi sebagaimana semestinya. Karena itulah anak tunagrahita membutuhkan kata-kata yang konkret yang sering didengarnya. Ciri-ciri anak tunagrahita dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, duduk berguling, merangkak, dan berjalan lebih lambat daripada anak seusianya. Yang kedua, berbicara terlambat dari anak seusianya atau mengalami kesulitan berbicara. Yang ketiga, kesulitan mengingat sesuatu. Yang keempat, kesulitan memahami aturan sosial. Yang kelima, kesulitan memecahkan masalah. Ciri-ciri selanjutnya yaitu kesulitan berpikir logis. Selanjutnya, gangguan keterampilan motorik sehingga sulit melakukan hal dasar seperti mengganti baju, pergi ke toilet, dan juga makan. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan, masalah perilaku seperti emosi yang meledak-ledak. Dan yang terakhir yaitu kesulitan menghubungkan tindakan dengan konsekuensinya. Nah, dari penjelasan tadi, di sini kita akan menjumpai bahwasanya Kak Iqbal memiliki ciri-ciri tersebut, ciri-ciri dari anak tunagrahita. Kak Iqbal juga mempunyai hobi yang sama dengan Kak Iva, yaitu mempunyai hobi renang. Selain Kak Iqbal hobi renang, Kak Iqbal juga bisa mengaji loh, sama seperti Kak Iva. Meskipun berbata-bata, tapi Kak Iqbal yakin dan berusaha untuk mengubah dirinya menjadi yang lebih baik. Simak video ulasan berikut. Yes. Kasroh. Kasroh. Ri. A. Yes. 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 Doma. Du. Doma. Monyong. Duju. Lu. Yes. Sin. Julusin. Julusin. Sinnya aja. Anak-anak adalah makhluk Allah yang dimana selalu memberi kebahagiaan dan keceriaan untuk sekelilingnya. Memang tak mudah bagi orang tua untuk membesarkan anak berkebutuhan khusus. Sewaktu-waktu bisa saja orang tua mengalami kegoyahan mental dalam menghadapi kondisi buah hatinya. Lelah, stres, bahkan depresi merupakan hal yang biasa dialami. Meski itu sulit, bukan berarti orang tidak bisa membesarkan atau merawat anak-anak berkebutuhan khusus dengan baik. Dengan begitu, orang tua bisa mencintai dan merawat anaknya tanpa keluhan. Karena
Ikhlas ada di dalam diri orang tua dan itu yang orang tua tunjukkan kepada orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah gambaran tentang jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya sehingga kita lebih mudah dalam memfasilitasi belajar mereka. Ibu di sini pamit undur diri dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.